Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini Jumat 1 Januari 2021 17 Jumadil Awal 1442 Hijriah kita diberikan nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan sehingga dapat bersama kembali dalam kajian sunnah rutin kita Tarbiyah Ruyah BTKV FK Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah bergabung bersama pemateri kita, acara utama kita pada hari ini yaitu kita bersama Ustadz Aun Rafiq LC yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam Gresik. Insya Allah pada kajian sore hari ini kita akan membahas mengenai puasa yang dilarang dalam Islam nantinya yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk memulai kajian pada sore hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mendengarkan tilawah yang akan dibawakan oleh Dr. Rian. Kepada Dr. Rian kami persilakan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mungkin kita dengarkan tilawah dulu ya Ustadz, dari Dr. Rian ya Ustadz, sebentar Ustadz. Boleh Ustadz? Ya, Assalamualaikum. Halo Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Nah, bisa kita mulai sekarang? Nggih Ustadz. Baik, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para dokter yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Kita dipertemukan oleh Allah taala bukan masalah urusan dunia, tetapi kita dipertemukan oleh Allah taala untuk menuntut ilmu syar'i. Yang ini adalah kewajiban kita semuanya. Karena ilmu itu merupakan pokoknya agama. Maka kalau kita menuntut ilmu syar'i yang berhubungan dengan perintah dan larangan Allah Ta'ala, inilah yang akan membawa kebahagiaan kita insya Allah, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Pembahasan kita, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, pada saat ini insya Allah membahas puasa yang dilarang menurut Islam. Ya, puasa yang dilarang menurut Islam. Perlu difahami Bapak dan Ibu, ibadah kita kepada Allah itu dalam bentuk dengan melaksanakan perintahnya. Jadi ibadah kita kepada Allah Ta'ala ini terwujud dengan melaksanakan perintahnya. Baik perintah itu Allah Ta'ala maupun perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor dua, beribadah ini dengan meninggalkan larangannya. Baik itu larangan dari Al-Quran maupun larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu misal, kita diperintah sholat 5 waktu. Itu kan perintah. Sholat 5 waktu, alhamdulillah kita sudah mengerjakan. Semoga sholat kita diterima. Dan juga ada larangan sholat pada waktu terbit dan tenggelam matahari. Nah, ya.
Jadi kalau kita tidak sholat pas waktu terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, kita dapat pahala. Karena itu larangan. Kita tinggalkan. Tetapi kalau waktu yang dilarang ini kita menjalankan sholat, maka kita berbuat dosa. Jadi Bapak dan Ibu, ibadah ini bukan hanya sekedar bagaimana kita niat, tidak. Niat itu memang betul harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang nomor dua, kalau itu perintah Allah Ta'ala atau nabinya, kita kerjakan, dapat pahala. Tetapi yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan juga yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Nah, sekarang yang kita bahas siam atau puasa. Siam ada yang wajib, seperti siam Ramadan, ya. Siam kita nazar. Siam bagi orang yang sifatnya dia kena hukuman, ya, denda. Maka ada siam yang wajib dan ada siam yang sunnah dan ada siam yang dilarang atau yang diharamkan. Nah, inilah baru kita pahami. Mengerjakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia pasti dapat pahala. Sebaliknya meninggalkannya, dia berdosa dan mendapatkan hukuman. Ini untuk perintah. Sebaliknya meninggalkan larangan Allah Ta'ala dan dia akan dapat pahala. Meninggalkan larangan Allah Ta'ala, kita dapat pahala. Meninggalkan zina, tidak mencuri, tidak berbuat syirik, tidak menghibah, tidak bohong, itu kita dapat pahala. Karena apa yang kita tinggalkan ini itu larangan Allah. Dan siapa yang melanggar larangannya, maka dia mendapatkan dosa. Ya. Jadi kalau larangan ini kita kerjakan, kita dapat dosa. Walaupun kita siam. Baik. Nah, dalam ajaran Islam, Bapak dan Ibu, ada beberapa waktu yang kita ini diharamkan puasa. Nah, ya. Jadi ada beberapa waktu yang kita ini dilarang puasa. Ini memang secara umum. Kalau wanita lain, ya, wanita ketika haid dilarang puasa. Itu kita itu untuk wanita atau ketika dalam keadaan melahirkan. Tapi untuk secara umum yang laki-laki dan perempuan ada waktu-waktu yang kita diharamkan siam. Walaupun kita siam hukumnya haram. Nah, satu yang pertama, puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, siam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini tidak boleh. Kenapa? Hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan untuk seluruh umat Islam dunia. Nah, ya. Hari kemenangan untuk seluruh umat Islam di dunia. Hari gembiranya kaum muslimin setelah siam Ramadan. Jadi setelah kita 1 bulan Ramadan siam, maka untuk tanggal 1 Syawal kita dilarang siam. Karena itu hari gembira untuk kita. Bayangkan nikmatnya berbuka ketika kita sebelumnya disuruh siam. Nah, tidak ada hari ulang tahun yang disyariatkan oleh Islam selama 1 tahun kecuali 2 hari raya. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itu kita dilarang siam pada waktu hari raya. Kita dilarang makan dan minum. Kita hari raya ini dilarang kita siam. Tapi kita dianjurkan makan dan minum. Karena itu hari bukan hari berpuasa. Siapa yang siam dia berdosa. Ini harus difahami. Jadi Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Ta'ala, ibadah ini bukan tergantung yang penting niat, bukan. Yang penting senang, tidak. Mana contohnya? Ketika diperintah, mari kita kerjakan. Ketika dilarang, mari kita tinggalkan. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, nah 10 Dzulhijjah itu kan hari rayanya kaum muslimin, Idul Adha. Nah, hari raya umat Islam Muslim pada saat tersebut juga umat Muslim disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban.
ya, serta menyantapnya dan juga makannya. Nah, ya. Jadi 2 hari raya ini kita kaum muslimin tidak boleh siang. Ya minimalnya kita minum air. Kalau memangnya kita tidak senang makan, minum air. Karena batalnya siam yaitu dengan minum. Sehingga, nah, sangat diharamkan untuk berpuasa pada hari raya Idul Adha pula. Nah, mana dalilnya kita pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal diharamkan siam, ya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah diharamkan siam. Nah, kita harus punya dalil. Kalau tidak ada dalil tidak boleh. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Ubaidin Maula Ibni Azhar. Qala syahidtul 'ida ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala hadhani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Apa itu? Yauma fitrikum min siyamikum wal yaumal akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Rawahul Bukhari, Sahihul Bukhari. Baik, kita terjemahkan. Dari Abu Ubaid. Abu Ubaid ini Maula Ibnu Azhar. Maula itu bekas budaknya Ibnu Azhar. Apa katanya? Aku mengikuti sholat Id. Sholat Id itu sholat hari raya. Bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abu Ubaid ini mengikuti sholat Id bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ia berkata, ya maknanya Umar bin Khattab ini. Inilah 2 hari yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa padanya. 2 hari itu maknanya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, dan yang kedua Idul Adha. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu berkhutbah 2 hari ini dilarang kita kaum muslimin berpuasa, yaitu pada hari saat kalian berbuka dari puasa kalian Idul Fitri. Yang pertama, jadi setelah kita 30 hari puasa Ramadan atau 29, kemudian diumumkan oleh pemerintah bahwa besok hari raya, disitulah kita tidak boleh siam. Siam apapun tidak boleh. Siam sunnah atau siam yang wajib. Nah, dan hari lainnya adalah hari ketika kalian memakan hewan kurban. Maknanya Idul Adha. Nah, inilah perlunya kita kaum muslimin mempelajari hukum-hukum di dalam Islam berkenaan dengan yang haram. Jadi yang haram itu bukan hanya mencuri, bukan hanya berjudi, bukan hanya pula berzina, na'udzubillah min dzalik, bukan hanya bohong, menipu, mengurangi timbangan. Ternyata ibadah itu ada yang diharamkan. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami. Jadi ibadah itu bukan menurut semangat kita. Ibadah ini kita lihat ada contohnya apa tidak. Kalau tidak ada contohnya dilarang kita beribadah. Seperti sekarang kita mau sholat maghrib ya tidak boleh. Karena belum waktunya. Sholat asar boleh. Karena masih ada waktunya. Nah, jadi ibadah ini Bapak dan Ibu yang mengandung perintah atau larangan itu harus ada dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang perlu difahami, ya. Jangan sampai kita berpuasa pada waktu raya. Kecuali begini, kalau kita pas pada raya itu kita bepergian kita tidak tahu. Padahal tanggal 29. Nah,
Maka ketika tanggal 29 ini kita masih berpuasa. Ya, ternyata tanggal 29 kan masih berpuasa, semuanya berpuasa. Tanggal 30 kita belum tahu itu hari raya. Kita berpuasa. Lalu tiba-tiba duhur. Nah, baru dengar, sekarang sudah hari raya. Maka kita wajib membatalkan puasa kita. Ya, itu kalau kita dalam bepergian. Kalau di masyarakat kita menunggu. Besok ini adalah hari raya. Maka kita dilarang berpuasa. Ada satu hadis lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita saum, maknanya saum itu puasa pada 2 hari. Yaumal fitri wa yaumin nakhri. Hari Idul Fitri dan juga hari kurban. Ini hadisnya pula dijamin muttafaq alaih, yaitu Bukhari Muslim. Ini perlunya kita memberitahu diri kita dan juga memberitahu keluarga kita, hari raya dilarang kita siang, tapi hari raya kaum muslimin. Adapun hari orang lain kita tidak ada hubungan. Nah, karena hari raya dalam Islam hanya 2, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, kita tinggalkan yang pertama ini. Yang nomor 2, hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah. Nah, maka pada bulan Dzulhijjah ini tanggal yaitu 11, 12, 13 dilarang kita siam. Kecuali yang sedang wukuf di Arafah, di Mina, yang dia tidak membawa kurban. Nah, boleh siam 3 hari. Di sana pulangnya 7 hari. Tapi untuk yang tidak haji maka tetap dilarang. Jadi tanggal 10-nya itu Dzulhijjah dilarang karena hari raya. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 dilarang karena ini hari Tasyrik. Ini hari kurban pula. Jadi kurban itu untuk yaitu bulan Dzulhijjah ada 4 hari. Tanggal 10 setelah sholat Id itu mulainya sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib sudah tidak boleh kurban. Nah, mana dalilnya kita dilarang pada waktu tanggal 11, 12, 13 ini berpuasa? Karena ini memang hari makan, hari kurban. Walaupun toh kita tidak makan daging, tapi itu hari kurban. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud. Nah, ini perlunya kita pakai dalil. Seorang dokter saja mau mengobati harus tahu ini obat ini itu kan dalil. Ini obat, tidak bisa obat panas dimasukkan untuk yang lainnya. Maka beliau bersabda dalam satu hadis, an Abi Murrata Maula Ummi Hani annahu dakhala ma'a Abdullah ibn Amrin ala abihi Amr ibn al-As faqarraba ilaihima ta'aman faqala kul faqala inni sa'imun faqala Amrun kul fahadhil ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha. Qala Malikun, berkata Imam Malik, wa hiya ayyamut tasyrik. Diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud. Artinya dari Abu Murrah, ya, dulu orang itu sering menyebut Abu itu namanya juluk ayah itu kunyah.
Abu Ahmad, Abu Musa. Ya. Nah, Ahmad Musa itu anaknya, kan dia bapaknya namanya Abi. Mantan budak Ummu Hani. Jadi Abu Murrah ini bekas budaknya Ummu Hani. Bahwa ia bersama Abdullah bin Amr. Ya, Abu Murrah ini bersama Abdullah bin Amr menemui ayahnya. Nah, siapa ayahnya namanya? Amr bin Al-As. Nah, setelah ditemui, kemudian ia mendekatkan makanan kepada kedua orang tadi. Ya. Nah, itu kan ketika ada tamu kan biasanya orang menjamu. Maka dihidangkan makanan kepada kedua orang tadi. Lalu berkata, makanlah. Makanlah. Apa katanya? Lalu Abu Murrah berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Abu Murrah ini. Yaitu bekas budak Ummu Hani. Jadi tanggal 11, 12, 13 ini dihidangkan makan. Apa katanya? Saya ini sedang berpuasa. Niatnya baik, siam. Bahkan berapa banyak orang yang ingin diet, ya, maka siam boleh. Cuma niatnya kalau siam itu jangan hanya menguruskan badan. Niatnya dapat pahala. Cuma orang siam tentu dia akan berkurang pula. Yaitu berat badannya karena makan yang masuknya sedikit. Nah, ketika dia mengatakan saya sedang berpuasa, kemudian Amr berkata, makanlah, kul makanlah. Ini adalah hari yang kami diperintahkan Rasulullah SAW agar kita berbuka. Ini itu maknanya hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Untuk melakukan puasa. Jadi kita dilarang oleh Rasulullah SAW. Malik mengatakan hari tersebut adalah hari Tasyrik. Jadi tanggal 11, 12, 13. Nah, ini perlu dipahami. Ya. Jadi jangan sampai kita saya ingin puasa. Iya betul. Puasa itu ibadah. Yang merintah Allah. Yang dilarang juga Allah Ta'ala yang melarangnya. Yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Karena ibadah ini bukan kemauan kita. Tetapi atas perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pula, katanya nomor 2. Wa Nubaisata Al-Hudali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Nah ya, hari-hari tasyrik, ayyamut tasyrik maknanya hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini 11, 12, 13. Apa katanya beliau? Ayyamu aklin wa surubin, itu waktunya makan-makan dan waktunya minum. Ya. Hari itu untuk makan dan minum. Wa dzikrillahi ta'ala, dan juga untuk berzikir kepada Allah. Hadis ini lebih kuat dari sebelumnya dan ini diriwayatkan Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Nah, perlu difahami. Nah, Bapak dan Ibu, jadi pada hari Tasyrik tanggal 11, ingat-ingat, 12, 13 bulan Dzulhijjah kita dalam siam. Baik siam wajib maupun siam sunnah. Karena siam wajib sudah ada waktunya sendiri. Ya. Siam sunnah juga begitu. Ya. Siam sunnah sudah ada. Siam yang dilarang pun juga sudah ada. Jadi kita ini kalau mau beribadah, mau siam melihat dalil dulu. Sebagaimana seorang dokter, dia kalau dia sedang mau ngoperasi, ya mengobati, melihat dulu ini penyakit apa. Kemudian obat apa yang cocok untuk penyakit ini. Nah, jadi bukan sekedar semuanya obat diminumkan pada orang yang pasien yang sakit. Nah, itu logikanya. Dan kalau kita salah meminumkan obat, mati orang itu. Atau berbahaya. Demikian juga beribadah.
Kalau ibadah yang kita lakukan ini yang diharamkan lalu kita kerjakan, ya kita berbuat dosa. Dan bahayanya lebih berat karena melanggar apa? Melanggar larangan Allah Ta'ala atau melanggar perintahnya. Ya, jadi ini perlu dipahami. Yang nomor 2, yaitu kita dilarang siam. Tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, karena itu hari makan, hari minum. Adapun orang sedang haji, lah ini keterangan. Ya. Adapun orang sedang haji tidak mampu berkorban. Haji itu kita harus bawa kurban dari rumah. Itu. Nah, ketika tidak mampu bawa kurban, kita beli di sana. Di sana mahal. Ketika kita tidak mampu duit pas-pasan, maka boleh kita tidak berkorban, tapi didenda siam 3 hari selama haji, pulangnya 7 hari. Itu ganti bagi orang yang sifatnya tidak bisa berkorban di sana. Nah, boleh pada tanggal 11, 12, 13 itu kita berpuasa khusus untuk orang yang haji. Mana dalilnya? Wa an Salimin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bersumber dari Salim Ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Salim, ya, dan juga Ibnu Umar, lam yurakhas fi ayyamit tasyrik. Ya. Tidaklah diperkenankan untuk berpuasa pada hari tasyrik. 11, 12, 13. Ayyasumna, jadi tidak dibolehkan pada hari tasyrik itu orang itu berpuasa. Illa liman lam yajidil hadiyah. Nah, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban. Al-hadiyah mana hewan kurban? Ketika menunaikan haji, cari ke sana kemari mau menyembelih kurban, habis kambingnya. Padahal dia punya duit. Karena pada waktu haji itu jutaan orang. Dan mahal sekali. Atau kita menjumpai binatang kurban, duit tidak cukup. Nah, maka ketika kita tidak mampu berkorban pada waktu haji, karena kambingnya habis, atau ada kambing itu tapi mahal sekali tidak cukup, maka kita hendaknya siam 3 hari pada hari tanggal 11, 12, 13. Karena 14-nya sudah kita pulang. Tapi tidak boleh kita siam pada tanggal 10 hari rayanya. Nah, subhanallah, Bapak dan Ibu, perlunya kita mempelajari hal ini. Jadi mencari pahala itu mudah. Meninggalkan larangan Allah Ta'ala, kita totalnya dapat pahala. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala, kita dapat pahala pula. Kemudian nomor 3. Mengkhususkan siam hari Jumat. Kita tidak siam kecuali hari Jumat, tidak boleh. Kecuali bagi orang yang siam Nabi Daud, atau siam nadar, atau membayar kafarah. Nah, contohnya begini. Saya kemarin hari Kamis itu tidak siam. Nah, sekarang saya siam. Terus besok tidak siam. Besok lagi siam. Itu namanya siam Nabi Daud. 1 hari siam, 1 hari buka. Ya. Nah, ketika waktunya kita siam, jatuhnya hari Jumat tidak mengapa. Karena kita tidak mengkhususkan. 1. Yang nomor 2, siam pada hari Jumat itu wajib kalau kita sedang hari siam Ramadan. Nah, ya. Karena itu bukan khususan kita, perintahnya beliau atau perintahnya Allah. Atau siam nadar, ada orang nadar, nanti kalau saya ini yaitu gajinya naik, saya akan siam 1 bulan umpamanya. Itu siam nadar. Atau siam 7 hari.
pas waktunya hari Jumat boleh. Karena ada nadar. Ada lagi siam kafarah, denda. Ya. Siam kafarah. Umpamanya kita ini, ya na'udzubillah min dzalik, pada waktu siam kumpul sama istri siang hari pada bulan Ramadan. Karena hukuman dendanya kalau bisa memerdekakan budak, memberikan budak. Kalau tidak bisa, siam 2 bulan berturut-turut. Siam 2 bulan berturut. Itu dendanya orang Muslim ketika siam wajib, dia siang harinya kumpul sama istri. Maka si istri yang mau dikumpuli, suaminya juga mendapatkan denda, harus memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, maka siam 2 bulan berturut-turut, tentu masuk pula hari Jumat. Nah, ya. Ini perlu difahami. Jadi yang tidak boleh di sini siam mengkhususkan hari Jumat saja. Tapi kalau biasanya siam, taruhlah umpamanya siam 3 hari. Biasanya 1 bulan kan, kemarin kan sunahnya kita ini 3 hari siam. Kalau pas tanggal 13, 14, 15 ini, pas hari Seninnya hari 13. Kemisnya. Ya 13. 14-nya hari Jumat. 15-nya hari Sabtu boleh. Karena kita maksud untuk siam 3 hari. Itu namanya yaumul bid. Jadi yang tidak boleh siam ini mengkhususkan. Tidak apa-apa Ustaz, saya mau siam Jumat. Tidak ada alasan. Nah itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita tidak, saya mau siam hari Jumat saja, tidak boleh. Tapi kalau ada siam sebelumnya 3 hari boleh. Atau siam yang wajib boleh. Siam kafarah boleh. Nah dengan dasar hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumu ahadukum yaumal jumu'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat. Nah, kan dilarang kan? Jangan salah satu di antara kami itu puasa hari Jumat, kecuali dibarengi, didampingi dengan 1 hari sebelumnya atau sesudahnya. Berarti siam 3 hari. Itu namanya siam yaumul bid. Siam yaumul bid kemarin sudah diterangkan kepada Ibu, boleh yang menurut asal tanggal 13, 14, 15. Nah, yang kemarin sudah lewat itu. Atau boleh, bapaknya belum siam kita. Sekarang hari Jumat. Terus besok Sabtu, besok Ahad, boleh menggabungkan 3. Ya. Jadi kita siam Jumat ini karena Kemisnya siam, Sabtunya siam 3 hari. Untuk 1 bulannya siam 3 hari ini anjuran. Yang paling seperti siam 1 bulan. Tapi mengkhususkan Jumat saja tidak boleh. Saya mau siam 3 hari ya, tapi saya milih hari Jumat. Besok lagi Jumat, besok lagi Jumat, tidak boleh. Kenapa ya? Itu larangan. Nah ini perlu kita pahami, ini yang nomor 3 ya. Jadi mengkhususkan siam hari Jumat tidak boleh. Tapi kalau kita siam hari Jumat itu siam yang wajib dilaksanakan. Siam nadar wajib dilaksanakan. Ya, siam yaitu sifatnya membayar kafarah wajib dilaksanakan. Baik, yang nomor 4. Berikutnya masih nomor 3. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhtassu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali. Saya ulang lagi, la takhtassu lailatal jum'ati bi qiyamin
min bainil layali wala tahtassu yaumal jumu'ati bisyamin min bainil ayyam illa ayakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mengkhususkan malam Jumat untuk bangun beribadah dibandingkan malam-malam lainnya. Perlu saya pahami dulu. Jadi khusus untuk sholat, untuk malam Jumat qiyamul lail tahajud. Ya. Tapi kalau bukan malam Jumat tidak, lainnya tidak boleh. Karena mengkhususkan yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita setiap malam sholat tahajud, ya kemarin sholat tahajud, nanti malam ya sholat tahajud boleh. Jadi sholat malam kadang-kala kita dilarang kalau mengkhususkan hari Jumat. Ya. Sebab apa? Pengkhususan itu harus ada dalil. Allah Ta'ala mengkhususkan hari raya tanggal 1 Syawal. Nah, Allah kan yang mengkhususkan. Tanggal 10 Dzulhijjah, Allah yang mengkhususkan. Jadi kalau kita mengkhususkan dengan niat kita sendiri tidak boleh. Tapi kalau itu tidak mengkhususkan, sebelumnya juga kita siam. Ya, seperti tadi yaitu siam 3 hari. Atau kita sedang siam untuk kafarohnya sumpah. Kan 3 hari. Ya, kalau orang membatalkan sumpahnya siam 3 hari. Jatuhnya hari Kamis, Jumat, Sabtu tidak mengapa. Karena ada hubungan untuk kafarohnya sumpah atau dendanya sumpah. Baik, nomor 4. Mengkhususkan siam hari Sabtu. Hari Sabtu ini harinya orang Yahudi. Ya. Tidak boleh. Hari Ahad pun, nah, mengkhususkan hari Ahad juga tidak boleh. Walaupun tidak ada dalil. Karena pengkhususan harus ada dalil. Karena hari Ahad adalah harinya orang Nasrani. Hari Sabtu harinya orang Yahudi. Adapun libur itu urusan duniawi. Bukan urusan ibadah. Kecuali bagi orang yang siam Nabi Daud. Nah, atau siam nadar atau bayar kafar. Siam Nabi Daud 1 hari siam, 1 hari tidak. Jum'ahnya apa itu tidak siam, satunya siam. Ya. Ahadnya tidak siam, Seninnya siam. Ya. Selasa tidak siam, nah Rebunya siam. Kemisnya tidak siam, Jumatnya siam. Itu namanya siamnya Nabi Daud boleh karena kita tidak mengkhususkan. Nah, ya. Mana dalilnya kita mengkhususkan siam hari Sabtu tidak boleh? An Abdullah ibn Busrin As-Salami an ukhtihi wa qala Yazidus Samma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidu alaikum wa illam yajid akhadukum illa likha'a inabatin aw 'auda sajaratin falyamdhuhu. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Artinya, dari Abdullah bin Busr As-Sulami, dari saudarinya Yazid berkata, nah, sama juga demikian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu. Yang mengkhususkan, jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu
kecuali yang diwajibkan atas kalian. Seperti apa? Siam Ramadan, siam nazar, siam kafarah, itu kan wajib. Dan apabila salah seorang di antara kalian ini tidak mendapatkan suatu hari Sabtu itu, kecuali kulit pohon anggur, kulitnya, nah, atau ranting pohon, ya, maka hendaknya ia mengunyahnya. Artinya di sini hari Sabtu itu kita tidak boleh siam. Nah, kalau tidak ada makan, umpamanya kita ada daun, kita di Indonesia banyak sekali. Ada daun, ya, apalagi ada minum, harus minum kita. Ya, tidak boleh siam hari Sabtu. Kecuali itu tadi, Jumatnya tidak siam, Sabtunya siam. Ahadnya tidak siam, Seninnya siam. Selasanya tidak siam, Rabunya siam. Kemisnya tidak siam, maka Jumatnya siam boleh. Karena itu siam Nabi Daud. Ya, jadi yang dilarang di sini mengkhususkan hari Sabtu. Enggak pernah puasa, tiba-tiba, oh besok hari Sabtu saya mau berpuasa. Tidak boleh. Ya. Kalau ada orang berpuasa hari Sabtu, tanya dulu, kenapa hari Sabtu? Iya, saya siam 3 hari. Ini tepat untuk hari ketiganya. Tidak mengapa, karena kenapa kamu siam hari Sabtu? Saya kemarin tidak siam, sekarang siam karena saya ingin siamnya Nabi Daud. Boleh. Selain hari Jumat, hari Sabtu juga menjadi hari larangan puasa. Kenapa? Sebab ini merupakan rutinitas orang Yahudi. Nah, kita dilarang mengikuti mereka. Jadi orang Yahudi juga puasa loh. Bukan hanya kita. Rasulullah SAW juga melarang kita untuk melaksanakan puasa hari Sabtu. Kecuali jika sedang melaksanakan puasa wajib. Seperti Ramadan. Ya, kita laksanakan karena kita tidak mengkhususkannya. Nah, inilah perlu difahami. Ya, jadi nomor 1, 2, 3, 4 harus kita paham. Nomor 5. Dilarang siam setelah tanggal 15 Sya'ban. Bagi orang yang tidak punya hutang. Dan tidak siam sebelumnya. Sya'ban itu kemarin kan sudah kita jelaskan kan. Beliau itu kalau bulan Sya'ban lebih banyak siam. Tetapi bukan 1 bulan penuh. Namun ketika kita mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 tidak siam. Lalu tanggal 15 kita mulai siam, tidak boleh. Kok begitu? Ada larangan di sini. Tapi kalau kita sebelum tanggal 15 biasa siam, ya. Siam Nabi Daud, 1 hari siam, 1 hari tidak, atau siam Kemis dan hari Senin, ya. Lalu tanggal 15-nya pula, itu waktu hari Senin, kita siam nggak apa-apa. Ya, atau waktu itu hari Kamis, tidak mengapa. Karena kita sebelumnya membiasakan siam sunnah itu. Tapi nggak pernah siam sama sekali. Ada orang yang kurang senang dengan siam. Kalau siam wajib mau dia. Tapi siam sunnah jarang mau. Nah, ketika pertengahan bulan, Sya'ban tanggal 15 mulai siam, hukumnya kalau. Tapi ketika sebelumnya sudah membiasakan diri, walaupun tidak rutinitas, ya, Senin siam, Kamis siam, atau Senin atau siam Nabi Daud, 1 hari siam, 1 hari tidak, setelah tanggal 15 boleh. Karena dia sebelumnya sudah siam. Nah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idzan tasafa Sya'bana fala tasubu. Ya. Rawahul khamsah wastankarahu Ahmad. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Sya'ban telah lewat setengah, berarti tanggal 15, maka jangan engkau saum, tidak boleh. Diriwayatkan oleh 5 imam, namun Imam Ahmad mengingkari hadis ini.
Ya, Imam Ahmad mengingkari, ada yang mengatakan hadis ini tidak benar. Tapi imam yang lainnya mengatakan benar. Nah, yang menjadi pembahasan kita, memang kita mengkhususkan mulai tanggal 15 Sya'ban, siam itu tidak boleh. Kecuali kalau kita punya hutang. Hutang siam belum bisa bayar, bayarnya baru tanggal 15 boleh. Dan kemarin sudah dijelaskan, paling baiknya ibu-ibu yang sifatnya berhalangan, ya, karena hamil, karena punya anak, hutangnya itu harus dibayar akhir pembayaran bulan Sya'ban. Ya. Kalau seandainya pada waktu dulu Ramadan tidak siam sekitar 10 hari, ternyata lupa pada tanggal 15 Sya'ban baru ingat, boleh membayar siamnya, karena hutang itu wajib dibayar. Wajib dibayar. Taruhlah umpamanya membayarnya itu hari Jumat, hari Sabtu nggak apa-apa. Karena bukan mengkhususkan, tapi mampunya untuk membayar. Cuma lebih bagus kalau bisa hutang siam itu umpamanya 6 hari, 7 hari, segera dibayar dengan berturut-turut itu lebih utama. Tapi kalau seandainya diansur, ya nanti 1 hari, 2 hari pas waktunya liburan saja saya mau membayar, itu boleh. Namun paling baiknya orang punya hutang segera dibayar. Karena kita tidak tahu kematian itu kapan. Selanjutnya nomor 6. Nah, dilarang siam sunnah bagi istri yang suaminya di rumah kecuali dapat izin. Nah, ini siam sunnah loh. Jadi istri sedang di rumah, suaminya di rumah. Nah, istri itu kan biasanya kalau suami itu sedang pergi, senang siam, ya. Ya, untuk ya karena siam ini menjaga dari syahwat yang haram, ya, menjaga dari pikiran-pikiran yang resah pula. Ketika tidak ada suami, siam dia. Nah, ketika suami datang, kebiasaan siam ini, sunnah ini, entah itu siam sunnah hari Senin atau hari Kamis, atau siam Nabi Dawud, 1 hari siam 1 hari tidak, ketika suaminya di rumah harus izin. Nah, saya mau siam boleh apa tidak? Kenapa harus izin sama suami? Karena si istri wajib melayani suami. Siang hari atau malam hari. Sedangkan siam sunnah itu hukumnya sunnah. Nah, ya. Siam sunnah hukumnya sunnah. Bagaimana kita melaksanakan sunnah meninggalkan yang wajib? Tidak boleh. Ini haknya si suami. Tapi kalau suami mengizinkan, ya nggak apa-apa lah siang. Ternyata jam 9, kok jam 9? Jam 5 sore, ibu-ibu. Ya. Suami ini kangen sama istri. Wah, aku nggak bisa ini. Saya ingin bertemu dengan dirimu. Tidak mengapa membatalkannya. Dan sudah dapat pahala. Dan boleh seorang suami membatalkan istrinya itu siam. Kan itu hak dia. Dan itu siam apa? Siam sunnah. Tapi kalau membatalkan siam wajib tidak boleh. Karena itu adalah kewajiban dari Allah. Sedangkan siam sunnah masih ada keringanan untuk si istri yang mau siam. Nah, sekarang ada permasalahan. Bagaimana kalau suami ini siam sunnah siang hari? Nah, sedangkan tidak izin sama istri boleh. Ya. Karena apa? Istri hanya malam hari. Istri hanya malam hari. Wa ja'alna al-laila libasa, Allah berfirman. Tapi kalau laki-laki ini kesenangan kepada istri tidak bisa hanya malam hari. Satu saat pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Nah sekarang suami mau siam, kalau si istri memang tidak, ya kalau memang istri melarang tidak bisa, kecuali kalau istri memang sangat butuh. Ya. Maka semoga suami membatalkan siamnya sunnah tidak mengapa. Ya. Tapi dalam hadis ini, istri mau siam sunnah, suaminya ada harus izin. Kalau tidak diizinkan tidak boleh. Karena suami punya hak untuk
menghentikan siam istrinya siam sunnah ketika suami mendaki untuk berkumpul. Nah, di sini dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idni muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa zata Abu Dawud ghaira Ramadan. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan siam atau puasa di saat suaminya di rumah. Yang melarang beliau, bukan saya. Saya ulang lagi. Beliau bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan, maknanya istri, yang dia siam pada saat suaminya di rumah. Tapi kalau ibu, nenek, itu terserah, nggak ada hubungan dengan kita. Maka si istri yang sayang pada suaminya, beritahu, saya mau siam boleh. Boleh apa tidak? Siam apa? Pokoknya siam sunnahnya hari Senin, nggak boleh. Nah, kita harus mentaati. Karena suami punya hak kepada si istri itu 24 jam. Tapi kalau suami mengizinkan, silahkan. Ternyata setelah duhur kangen sama istrinya. Enggak usah siam dulu, saya mau pergi ini. Ya, saya mau pergi. Boleh menggagalkannya, karena itu siam sunnah. Tapi kalau suami bisa bersabar, menanti istrinya, biar dia sempurna siamnya, insya Allah itu lebih bagus. Nah, di sini dijelaskan kecuali muttafaqun alaih, lafadznya menurut Imam Muslim, Abu Daud menambahkan kecuali pada bulan Ramadan. Maknanya siam Ramadan tidak bisa si suami menghalangi, kamu jangan siam. Kalau terpaksa di siam Ramadan digagalkan oleh suaminya, sedangkan istri tidak ridho, kami dikumpul, kalau tidak nanti makan marah si suami, maka suami yang berhak membayar dendanya. Si istri membatalkannya, tapi besok harus mengganti. Kecuali kalau istri juga sama senang sama suaminya pada waktu Ramadan. Ya. Kadang-kadang begini loh, kita nih siam bangkit sahwat kita. Nah itu ujian. Sementara tidak siam, tidak. Makanya godaan kita kalau sudah siam Ramadan, apalagi yang masih muda menikah, harus berhati-hati. Karena dendanya itu memberikan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu puasa, memberi makan 60 fakir miskin. Nah, indah Bapak dan Ibu kalau kita ini yang diatur oleh Allah. Karena urusannya pahala ini. Baik, kita lanjutkan. Dilarang puasa wisol. Wisol maknanya puasa menyambung. Di maghrib tidak berbuka terus. Atau orang mengatakan itu puasa pati geni. Ya. Jadi menyambung, tidak berbuka. Waktu malam nggak berbuka. Orang itu bisa juga untuk semalam sehari semalam tidak makan, itu kuat. Nah ini dilarang. Mana dalilnya? Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali. Faqala rajulun minal muslimin, fa innaka ya Rasulullah tuwasiru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyukum misli? Inni abitu yud'imuni rabbi wa yaskini. Falamma abaw ayyantahu 'anil wisali wasala bihim yawman summa ra'a al-hilala faqala law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum, rawahu Muslim. Baik, kita baca artinya. Sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata,
Rasulullah SAW melarang puasa wisol. Wisol menyambung, tidak berbuka. Ketika waktu sahur nggak juga sahur. Maka seorang laki-laki dari kaum muslimin pun berkata, bukankah baginda sendiri wahai Nabi melakukan puasa wisol? Nah, beliau itu makan wisol. Jadi maghrib itu terus melanjutkan puasa. Ini khusus untuk beliau, bukan untuk umatnya. Bukan. Nah, ini sahabat ini mau meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka beliau menjawab, Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang sama denganku? Siapa di antara kalian sama denganku? Sungguh ketika aku bermalam, Rabbku yaitu Allah memberiku makan dan minum. Ya. Memberiku makan dan minum hanya dibuatnya yaitu kenyang. Tambah minum, segar. Nah, ini kekhususan beliau, tidak bisa ditiru oleh umatnya. Ketika ternyata mereka enggan untuk berhenti melakukan wisol, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berpuasa wisol bersama mereka 1 hari. Kemudian 1 hari. Setelah itu mereka melihat hilal. Maka beliau pun bersabda, seandainya bulan Syawal belum terbit, niscaya akan aku perintahkan kepada kalian untuk meneruskannya. Jadi kesimpulannya, siam yang disambung yang tidak berbuka, ya. Jadi contohnya begini, kita tadi pagi, yaitu sebelum subuh, sahur. Nah, nanti waktunya maghrib, yaitu berbuka. Lalu tidak mau berbuka. Dan saya akan melanjutkan siam, maka itu namanya wisol, tidak boleh. Bahkan kalau sudah maghrib itu dianjurkan kita untuk berbuka dulu sebelum sholat. Kalau kita sudah tahu matahari terbenam belum adzan, buka dulu. Muadzin harus minum dulu. Baru itu adzan. Nah, dilarang puasa wisol ini Bapak dan Ibu karena memadorkan badan. Badan perlu makan. Ya. Taruhlah kita mampu yaitu tidak makan sehari semalam, tapi tetap yaitu kita dianjurkan ketika waktunya berbuka-buka. Sekalipun toh bukanya itu hanya minum air. Ada sekali tuh orang mau diet betul. Ya, sampai kurus sekali tidak memakan, minum saja. Tidak mengapa, cuma tidak boleh kita menyiksa badan kita sampai kelaparan. Ya, sedangkan makan ada, kita makanlah. Ya, kita makan. Cuma Allah mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Tapi ada orang itu yang memang makan sedikit sehat, badannya gemuk juga ada. Ada yang kurus makannya berapa kali tetap kurus saja juga ada. Jadi yang penting makan minum itu boleh asal kita tidak berlebih-lebihan. Ya. Dan orang yang siam pun dianjurkan ketika kita sahur itu yang dianjurkan makan. Kalau kita kerja berat, sahurnya yang banyak. Nah. 8. Puasa pada hari Syak atau ragu-ragu masuk bulan Ramadan. Ini sudah besok siam apa tidak ya? Besok siam apa tidak? Lalu siam itu tidak boleh. Ya. Di sini mana ya? Maksudnya sudah masuk Ramadan apa belum? Dia ragu-ragu. Padahal ibadah dasarnya yakin. Kalau belum masuk Ramadan tidak boleh kita. Harus ada pengumuman. Cara mengetahui siam Ramadan pada waktu Syaban hendaknya menghitung tanggal mulai awal sampai tanggal 29. Baru melihat bulan. Dan yang berhak menentukan al-hilal maknanya 1 bulan Ramadan adalah waliul amri. Maknanya kalau kita Departemen Agama lah. Nah, jadi begini kesimpulannya. Pada bulan Sya'ban ini biasanya orang-orang mukmin itu ya dari awal Sya'ban dihitung. Menghitung bulan Komariah itu gampang. Oh ini tanggal 1 karena bulannya masih sabit kecil. Nah dihitung sampai tanggal 29. Nah tanggal 29 ini besoknya belum boleh kita berpuasa.
melihat dulu. Kalau tanggal 29 ini bagi wali amri, pemimpin dalam satu negeri, mengatakan besok siang, kita siap. Kalau belum ada pengumuman tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada pengumuman besok hari raya, harus hari raya. Besok siang ya kita harus siap. Karena yang berhak menentukan ini adalah wali amri berdasarkan ru'yatul hilal. Mana dalilnya? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru tis'un wa isruna lailatan. Fala tasumu hatta tarawhu fa in ghamma alaikum fa akmilul iddata salasina. Sahihul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu bulan itu berjumlah 29 malam hari. Ya. Satu bulan itu berjumlah 29 malam hari. Ini untuk bulan Komariah. Jadi bulan Komariah itu antara 29 dan 30. Tidak ada 28. Tidak ada 31. Yang itu bulan Masehi. Bulan Masehi itu perhitungan orang saja. Kalau bulan Komariah muncul dari barat. Nah, ya. Jadi untuk bulan Komariah, bulan-bulan yang secara Islam itu jumlahnya 29 malam atau yaitu 30. Apa katanya? Selanjutnya, janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihatnya, melihat hilal. Apabila kalian terhalang oleh awan, maka sempurnakan jumlahnya menjadi 30. Begini. Jadi kalau kita sedang jauh dari pemberitahuan pemerintah, namanya berada di hutan atau yang lainnya, ya, yang tidak ada sinyal pemberitahuan. Nah, kita menghitung bulan dari awal. Bulan Sa'ban kita tahu. Nanti kalau 29 kita lihat. Kalau 29 sudah melihat berarti besok hari raya. Kalau hujan mendung sempurnakan. 30 kita siap. Ya, itu ya. Nah, tapi kalau sifatnya ada pengumuman pemerintah, hujan tapi di tempat yang lain tidak hujan, maka kita mengikuti pemerintah. Kalau tidak ada pemberitahuan pemerintah, karena kita terpencil hidupnya ya di hutan ya dan juga yang lainnya, maka kita menghitungnya kalau sudah 29 kita lihat dulu. Kelihatan sebelum maghrib itu ada bulan sabit apa tidak. Kalau tidak ada atau mendung, sempurnakan 30. Nah setelah 30, besoknya mesti kita hari raya. Baik. Wa Ammar bin Yasir qala man shamal yawmal ladzi syakka fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ada isnadun sahihun wa ruwatuhu kulluhum siqatun. Sunan Ad-Daraqutni. Dari Ammar bin Yasir, ia berkata, seorang sahabat Nabi, barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan. Pada yang meragukan maknanya tanggal 29. Ini besok puasa apa tidak? Puasa apa tidak? Tidak tahu hari apa dia berpuasa. Maka ia durhaka kepada Abul Qasim, maknanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Sunan Daraqutni. Jadi siam ini tidak boleh teka-teki. Ya. Dihitung 29, melihat dulu. Ketika ada, yaitu terbit sabit bulan yang kecil, ya di arah barat sebelum maghrib, nah maka kita besok berarti sudah hari raya. Ketika kita tidak tahu, kita kembalikan saja kepada pemerintah. Sekarang enak, ya dengan adanya internet yang lainnya, kita untuk mengetahui siam besok itu siam atau hari raya sudah ada keputusan dari pemerintah walul amri. Baik. Hari Sabt merupakan tanggal 30 Sa'ban. Ya, ini 30 apa belum? Dan apabila ragu sebab awal bulan Ramadan yang belum terlihat
hilalnya, maka kebijaksanaan itulah yang ketidakkejelasan itulah yang dinamakan dengan syak. Dan menurut syar'i, umat muslim merupakan hari larangan untuk berpuasa. Jadi kalau ragu-ragu ini besok siam apa tidak, jangan siam dulu sampai ada keterangan. Nah, berpuasa pada hari tersebut diperbolehkan apabila untuk mengqadha puasa Ramadan. Dan juga bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti puasa Senin, Kamis, dan juga puasa Daud. Ini maknanya. Kita ini sering siam. Satu hari siam, satu hari tidak. Ya, satu hari siam, satu hari tidak. Terus kita ini, wah, ini besok siam apa tidak ya? Besok ini sudah waktunya Ramadan apa belum? Nah, kita tidak tahu, tidak mengapa. Kita melanjutkan siam sunnah kita. Ternyata ketika kita besok melanjutkan siam sunnah itu Ramadan. Nah, ya. Bagaimana kita melanjutkan? Kita batalkan siam sunnah kita ataukah kita masuk pada Ramadan? Kita teruskan siam sunnah kita. Berarti kita nanti belum siam Ramadan 1. Karena Ramadan ini niatnya harus malam hari. Siam Ramadan niatnya harus siam malam hari. Kalau siam sunnah Bapak dan Ibu, kita ini sebelum duhur belum makan. Jam 10 belum makan. Saya mau melanjutkan siam sunnah boleh. Tapi kalau siam yang wajib harus ada niat sebelum subuh. Jadi maghrib sampai sebelum subuh itu harus ada niat. Besok saya mau siam. Itu untuk siam yang wajib. Baik, kita lanjutkan. Nomor 9. Dilarang mendahului siam Ramadan sehari atau 2 hari. Ya. Dilarang mendahului siam Ramadan 1 hari atau 2 hari. Ini tidak boleh. Kenapa? Ramadan ditentukan dengan hilal. Namanya ada tanggal 20, wah ini tanggal 29. Tanggal 28 saya siam dulu lah. Saya siam mendahului tanggal 28, 29 atau 30. Tidak boleh. Kecuali kalau kita punya hutang. Nah, kita punya hutang. Oh iya lupa ya. Saya ini kemarin punya hutang siam belum saya bayar. Ternyata ini sudah tanggal 29. Atau tanggal 28 boleh. Karena kita bermaksud untuk membayar hutang bukan mendahulinya. Kalau niat mendahului tidak boleh. Berdasarkan hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yataqaddama ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yauma. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seorang dari kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari, ya. Jadi Syakban tanggal 28 kita siam, 29 siam, tidak boleh. Itu namanya mendahului. Kecuali kalau kita bayar hutang, lain. Hutang wajib dibayar. Nah, kecuali apabila seorang itu sudah biasa melaksanakan puasa sunnah, maka pada hari itu dia dipersilakan untuk melaksanakannya. Nah, kalau kita ini kebiasaannya puasa Senin dan Kamis, ternyata tanggal 29 itu atau 28 itu hari Kamis. Kita kan bisa siap. Tidak mengapa, kita bukan bermaksud mendahului, tapi itu kebiasaan kita siap. Atau hari Senin. Ya, Senin itu tanggal 29 umpamanya. Ya, maka tidak mengapa. Karena kita bukan bermaksud mendahului, tapi kita melaksanakan siam yang sudah kita biasakan siap. Baik, yang terakhir nomor 10. Berpuasa terus-menerus atau puasa selama 1 tahun. Atau puasa pati geni. Nah,
puasa Fatigen itu maknanya menjauhi makan siang, sudah di gua atau pokoknya tidak mau makan dia. Ya, atau setiap hari puasa terus. Selama satu tahun tidak boleh. Karena ibadah itu harus ada contoh. Puasa yang boleh terus-menerus 1 bulan Ramadan. Ya. Selain itu tidak boleh. Sa'ban tidak boleh. Kalau Sa'ban lebih banyak siam boleh kan ada contohnya. Tapi setiap hari kita siam, ya. Siam, ya entah mau cari apa atau yang lain tidak boleh. Itu namanya saumudhar. Jadi terus-menerus berpuasa selama 1 tahun atau 3 bulan terus-menerus berpuasa tidak boleh. Yang boleh 1 bulan terus-menerus itu hanya bulan Ramadan. Karena siamnya ada hubungannya dengan kesehatan. Nah. Mengapa dilarang? Ya karena Islam itu mudah. Islam itu mempermudah kita. Dan tidak ingin menyiksa hamba. Ya, ketika kita diperintah siam, kalau mampu siam, tidak mampu kita istighfar. Tua, ya tidak mampu atau punya sakit dalam tidak mampu, kita boleh meninggalkan siam dengan membayar kafar, dengan membayar gantinya. Baik, ada suatu hadis an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tasumud dahra wa taqumul laila. Faqultu na'am. Qala innaka idza fa'alta dzalika hajamat lahul aina wa nafahat lahun nafsu la soma man somat dahra. Somu salasati ayyam somu dahri kulli. Qultu fa inni utiku aksara min dzalika. Qala fasum yawma Dawud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru illa laqa. Wa la yafirru idza laqa. Baik, diriwayatkan Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah benar kamu berpuasa dahar sepanjang masa dan sholat sepanjang malam? Nah, dia menanya, apa benar kamu itu setiap hari puasa? Dalam bahasa yang lain, setiap malam kamu itu bangun malam. Bangun malam maknanya sholat. Aku menjawab, benar wahai Nabi. Beliau berkata, jika kamu kerjakan itu nanti matamu akan mengantuk dan fisikmu menjadi lemah. Jadi maknanya kalau kita bangun malam mulai setelah Isya sampai mau subuh baru selesai sholat itu kita ngantuk, badan kita lemas. Bangun malam boleh separuh, sepertiga, atau mampu kita 1 jam boleh. Semalam mulai habis Isya sampai subuh kita sholat badan kita lemes dan akhirnya mengantuk. Bagaimana sholat mengantuk? Kemudian dijelaskan tidak ada nilai puasa bagi siapa yang mengerjakan puasa sepanjang masa. Makanya orang puasa terus gak dapat pahala karena melanggar. Puasa 3 hari dalam sebulan. Dalam sebulannya kita puasa 3 hari. Sama nilainya dengan puasa sepanjang zaman. Jadi bulan Syawal ini yaitu 3 hari. Bulan Dzulqa'dah 3 hari. Bulan Dzulhijjah 3 hari. Itu kalau kita 1 bulan siam yang 3 hari sama dengan 30 hari. Karena 1 hari siam sama dengan 10 hari. Jadi tidak perlu kita siam 30 hari. Siam 3 hari sama dengan 30 hari. Siam Senin, Kamis boleh. Lebih utama. Dan pahalanya tentu lebih banyak. Ya, karena 1 siam berarti 10 hari. Siam Senin 4 kali berarti dikalikan 10. Kamisnya 4 kali berarti dikalikan 10. Atau Nabi Dawud 1 hari siam, 1 hari tidak boleh. Namun 1 bulan siam terus tidak diperkenankan. Kalau begitu puasalah dengan puasa Nabi Dawud alaihissalam. Yang dia berpuasa sehari
dan berbuka sehari. Sehingga dia tidak akan kabur ketika berjumpa dengan musuh. Gimana maksudnya? Kalau orang itu kuat, ketika ada musuh tidak akan lari. Tapi misalnya siam terus, badannya lemes, ada musuh, kabur dia. Pergi dia. Karena apa? Badannya merasa tidak mampu lagi. Wa an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sama man samal abad man samal abad. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada puasa bagi orang yang som selamanya. Makanya tidak sah siam yang terus-menerus. Ya, karena fisik ini perlu tenaga, perlu kekuatan. Nah, maka beliau siam, satu hari siam, satu hari tidak. Atau satu hari Senin dan juga hari Kamis. Atau 3 hari setiap untuk 1 bulannya. Itulah yang dicontohkan oleh beliau. Adapun selain itu maka kita diharamkan. Semoga amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah beberapa penjelasan tentang siam yang haram, ya, yang harus kita fahami. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiron kepada Ustadz Omar Rafiq. Materi yang sangat detail dan jelas sekali sudah dijelaskan kepada para peserta kajian sunnah pada sore hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu, 1 atau 2 pertanyaan mungkin boleh nggak Ustadz sebelum maghrib? Ada mungkin dari peserta yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Omar Rafiq? Kalau tidak ada mungkin 1 pertanyaan Ustadz sekaligus penutup dari saya. Seperti ini Ustadz, dalam keadaan antara niat dan kesehatan Ustadz, kadang ada seperti kasus nenek saya misalnya Ustadz, yang sudah usia lanjut, itu semangat puasa sunnahnya tinggi Ustadz, cuma memang karena keterbatasan kesehatan, kita ini tidak menganjurkan Ustadz. Nah itu dalam keadaan seperti itu bagaimana gitu Ustadz? Antara kesehatan dan niatnya gitu Ustadz, semangatnya masih tinggi. Jazakallah khair. Orang yang siam sedangkan kesehatannya tidak mampu tidak boleh. Bukankah ada ayat? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ya. Barang siapa yang dia dalam keadaan bepergian atau sakit, maka hendaknya menunda pada hari yang lain. Jadi kalau orang itu tidak mampu siam, jangan dipaksakan siam. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Kalau seorang dokter yang istiqomah, yang dia betul-betul tahu ya bahwa orang ini tidak boleh siam. Karena kalau siam akan terjadi penyakit-penyakit yang lain, maka kita tidak boleh memaksakan diri siam. Karena siam itu ada hubungannya dengan kesehatan. Makanya orang yang sakit boleh menunda waktunya siam Ramadan. Orang bepergian boleh menunda. Kenapa? Pergi itu butuh tenaga yang sehat. Beda dengan di rumah. Subhanallah. Jadi kalau ada keterangan dokter ini Pak, jangan siam. Nanti kalau siam ini tambah berat penyakitnya tidak mengapa. Karena itu siam ini hubungannya dengan kesehatan. Ya. Nah, kalau dianjurkan untuk siam umpamanya, siam nanti mau dioperasi itu siam ya bukan siamnya seperti jam biasa. Umpamanya nanti 10 jam jangan makan dan minum. Karena mau dioperasi supaya kotoran tidak keluar saat itu. Itu untuk kesehatan itu bukan siam yang wajib, bukan siam yang sunnah, tapi siam untuk kemaslahatan jasad kita ketika kita mau operasi. Ya. Tapi kalau kita yaitu dalam keadaan badan tidak sehat, lalu maksa siam tidak diperkenankan. Iya Ustadz. Mungkin ini 1 pertanyaan lagi Ustadz, pertanyaan terakhir dari Dr. Nelly. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaannya, bolehkah saat berpuasa melakukan swab Ustadz? Mungkin yang saat ramai saat ini yang karena COVID ini Ustadz, melakukan swab
atau donor darah, apakah bisa membatalkan puasa? Begini, saya tanya dulu, swabnya ya, swab itu gimana? Jadi saya sendiri nggak pernah swab. Itu obat yang dimasukkan lewat mulut apa lewat badan kita? Enggak Ustadz, jadi kayak ada kapas gitu, setangkai kapas gitu yang dimasukkan ke tenggorokan Ustadz. Kadang itu bikin mual atau sampai nangis gitu Ustadz. Kalau masuk di dalam mulut tidak boleh. Nggak boleh Ustadz. Ya. Jadi obat apapun kalau masuk mulut ya, atau masuk hidung ya nanti itu akan, sekarang hidung juga kadang-kadang makan dilewatkan hidung. Ya, orang itu kalau tenggorokan sakit makan lewat hidung. Obat yang dimasukkan hidung atau mulut walaupun sedikit pun yang itu masuk ke perut tidak boleh. Jadi seperti itu dia harus membatalkan siamnya. Tapi kalau itu berupa injection, suntikan, ya, atau berupa obat luar, maka tidak mengapa karena pembatal siam itu memasukkan suatu di mulutnya, ya, atau lewat hidung yang itu juga bagian daripada makanan. Orang ketika sakit mulutnya maka dimasukkan susu lewat hidung, apa itu masuk dalam perut, maka termasuk pembatal siam. Baik, terima kasih banyak Ustadz Jazakallahu Khair atas penjelasannya dan materi pada sore hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu, mari kita tutup bersama kajian sunnah kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sekali Ustadz Anur Rafiq. Sehat selalu ya Ustadz, sampai bertemu kembali. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.